Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. فيا أيها الطلاب أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويا أيها الطلاب أوصيكم ونفسي بذكر الله والثناء له والشكر له كقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ويا أيها الطلاب أوصيكم ونفسي أيضا بصلاة وسلام على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah yang sedang menyaksikan kami, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertemanlah dengan orang-orang yang benar. Salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya semuanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu sekalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tak lupa pula kita sebagai makhluk yang tak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada para jamaah yang sedang menyaksikan kami pada malam hari ini. Tentu marilah kita seyogianya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dianugerahkan begitu banyak nikmat. Di antaranya dianugerahkan kepada kita semua adalah nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama belajar. Dan begitu juga para jamaah yang berada di rumah, karena kesehatan dan keafiatan yang Allah berikan, sehingga para jamaah mampu untuk masih dapat punya waktu untuk menyaksikan kami. Baik, pada malam hari ini pembahasan kita masih seputar rukun-rukun salat, karena kemarin masih sampai pada pembahasan tentang ruku, ya. Yang selanjutnya, ya, kemarin sampai rukun yang kelima, yaitu ruku. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada rukun yang keenam, ya. Apa itu rukun yang keenam? Rukun yang keenam adalah ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu qa'iman ma'at tuma'ninati. Jadi rukun yang keenam ini adalah bangkit dari ruku, ya. Rukun yang keenam adalah bangkit dari ruku, yaitu juga disebut dengan i'tidal, dan dengan menjaga tuma'ninah, ya. Jadi ketika kita bangkit dari ruku, ya, para santri yang dimuliakan Allah, ketika kita bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, jangan langsung kemudian langsung sujud. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Bukan, ya, ditahan dulu, ya, tuma'ninah. Sami'allahu liman hamidah. Apakah mau ditahan begini tangannya atau turun saja, terserah. Allahu akbar, ya. Jadi seperti itu, ya. Kenapa? Itulah tuma'ninah, ya. Jadi betul-betul bangkit dari ruku dengan posisi yang tenang, tidak terburu-buru, ya. Nah, berkaitan dengan bangkit dari ruku ini, berdasarkan, ya, liqauli Abi Humaidin fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Humaid fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuknya, maksudnya setelah ruku kemudian bangkit dari ruku, istawa qa'iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berposisi memang betul-betul posisi berdiri yang lurus, ya. Hatta ya'uda kullu faqarin ila makanihi, sampai belakang itu betul-betul lurus, ya. Posisi tulang belakang betul-betul kembali kepada posisi yang seperti biasanya, ya. Jadi pada saat kita berdiri awal, ya, setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah lain, kemudian kita ruku, dan ketika kita bangkit dari ruku, maka berdiri kita harus betul-betul sempurna seperti berdiri kita sebelum ruku' tadi.
Sehingga dikatakan di sini dalam hadis ini bahwa diusahakan tulang belakang kita itu betul-betul posisi pada biasanya. Ya, jadi memang betul-betul berada pada posisinya. Ya. Bukan juga dipaksa, ya, bukan karena dipaksa tegak, tapi memang pada tabiatnya. Ya. Jadi ada yang mungkin sudah tabiat badannya begini, ya udah begitu. Nah, jangan kemudian tabiat badannya begini kemudian paksa begini, ya. Jadi begini, ya, tidak lagi, ya. Bukan, maksudnya adalah sesuai dengan dia punya kondisi tubuhnya, ya. Kalau memang tubuhnya memang bisa berdiri tegak, maka sempurnakan seperti kondisi tubuhnya pada biasanya. Bukan kemudian dipaksa begini, ya, bukan, ya. Ya, jadi seperti itu. Wa qalat Aisyatu, nah, ada juga yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mengangkat kepalanya dari ruku', lam yasjud, belum langsung sujud, hatta yastawiya qa'iman, sampai betul-betul posisi berdirinya lurus, ya, sempurna, bisa dibilang sempurna. Kemudian di dalam hadis lain, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku', i'tidal, benar-benar posisi i'tidalnya qa'iman, lurus, ya, sampai posisi berdirinya betul-betul sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya berkaitan dengan kasus ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila salati rajulin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat salatnya seseorang, la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi, yang dia belakangnya tidak dia luruskan pada saat dia ruku' dan pada saat dia bangkit dari ruku', dan juga pada saat dia sujud. Ya, jadi pada saat dia sujud maka betul-betul sempurna sujudnya, belakangnya harus lurus, ya. Tidak dibikin-bikin, tidak dikasih bengkok atau kasih tinggi sebelah, tidak. Ya, betul-betul lurus. La yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Jadi Allah tidak akan melihat seseorang yang ketika dia dalam solatnya, atau Allah tidak akan menilai solat seseorang, atau Allah tidak lihat solat seseorang. Berarti kalau Allah tidak melihat solat kita, berarti solat kita sia-sia. Maka kalau jadi Allah tidak akan melihat solatnya seseorang pada saat dia di posisi ruku dan sujud, belakangnya tidak lurus, ya, tulang belakangnya tidak lurus, ya. Jadi seperti itu dia. Maka kita harus betul-betul, makanya kenapa kita harus tumakninah, karena itu kita harus betul-betul lurus posisi belakang kita, baru kemudian pindah kepada rukun yang berikutnya.
Jadi pada saat kita ruku, pastikan belakang kita betul-betul lurus. Ya. Bahkan para ulama lain yang mengatakan bahwa untuk mengukur belakang kita itu udah lurus atau tidak, maka taruh gelas yang ada isi air di belakangnya. Kalau tumpah berarti belum lurus belakangnya. Ya, ini sebagian ulama mengukur lurusnya belakang seperti itu. Ya. Tapi kita ini maksudnya adalah bagaimana kita betul-betul hati-hati pada saat kita ruku dan hati-hati pada saat kita sujud. Jangan kemudian kita terburu-buru. Baik itu kita pada saat kita sholat wajib maupun pada saat kita sholat sunnah, ya. Jadi bukan karena oh ini sholat sunnah kemudian kita terburu-buru sampai tidak ada tumakninah antara ruku dengan i'tidal, antara ruku dengan bangkit dari ruku. Kemudian sampai tidak ada tumakninah dari ruku kemudian pindah ke sujud, ya. Ini karena mungkin karena sudah terbiasa sholat sunnahnya cepat. Maka jadi sholat sunnah pun harus ada tumakninah. Jangan terburu-buru. Jangan sholat sunnah karena sholat sunnah 2 rakaat tidak sampai 1 menit, ya. Baru takbir langsung ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jadi baru takbir langsung ruku. Jadi entah apa yang dibaca tiba-tiba langsung ruku, ya hati-hati, ya. Nanti kita akan masuk pada hadis yang sudah dibahas sebelumnya, termasuk orang yang mencuri dalam sholatnya. Baik, itu perkara bangkit dari ruku, ya. Sekarang kita masuk kepada rukun yang ke-7. Ya, jadi bangkit dari ruku itu adalah bagian dari rukun. Dia masuk kepada rukun yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk pada rukun yang ke-7, yaitu sujud. Ya, sujud. Ya, memang kita udah tahu sujud itu bagaimana, ruku itu bagaimana. Hanya saja ada yang beberapa hal berkaitan dengan sujud yang harus kita betul-betul perhatikan, ya. Nah, waqad taqaddama ma yadullu ala wujubihi minal kitabi. Sebagaimana yang telah didahulukan atau yang telah dibahas sebelumnya yang menunjukkan tentang kewajiban sujudnya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, di dalam perkataannya, lil musii fi salatihi, bagi seseorang yang tidak bagus dalam salatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seseorang ini, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Setelah kamu bangkit dari ruku', kata Nabi, kemudianlah kamu sujud hatta tatma'inna sajidan, dan sujudnya pastikan betul-betul kamu dengan posisi yang begitu tenang pada saat sujud, ya, tenang, tidak terburu-buru, ya, relax. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk di antara 2 sujud dengan juga tumakninah, ya, tidak terburu-buru, ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu sujud lagi yang kedua, dan jagalah tumakninahnya sampai betul-betul sujudmu sempurna, ya. Hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tenang dalam posisi sujud. Jadi maksudnya adalah sampai kamu sujud kamu itu betul-betul ada tumakninahnya, ya. Jadi sujud yang pertama harus ada tumakninahnya, kemudian duduk di antara 2 sujud harus ada tumakninahnya, dan kemudian sujud yang kedua
harus ada tumak ninahnya. Jadi apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu ya tenang. Ya, tenang. Tidak ada yang mengejar dia atau dia tidak sedang mengejar waktu. Itulah maksud tumak ninah. Ya. Tumak ninah itu tenang. Dia melakukannya dengan tenang, rileks. Ya. Dia tidak sedang seperti dikejar-kejar waktu atau tidak sedang seperti dia mengejar-ngejar waktu. Ya. Karena sudah lapar pengen makan, akhirnya buru-buru sholat ba'diyah zuhur. Karena sudah lapar pengen makan, akhirnya buru-buru sholat ba'diyah isya. Ya. Ini maksudnya dia mengejar-ngejar waktu. Akhirnya apa? Tumak ninahnya tidak dapat. Ya. Nah, fasajadatul ula warraf'u minha. Ya, jadi termasuk sujud yang pertama dan duduk di antara dua sujud itu termasuk harus dijaga tumakninanya. Ya. Tsumma sajadatus tsaniyah ma'at tumakninati fi dzalika kulluhu fardun. Dan kemudian sujud yang kedua harus dengan tumakninah. Ya. Fi dzalika kulluhu fardun, karena yang demikian adalah semuanya wajib untuk ditunaikan. Ya. Itu. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat, min raka'atil fardi wan nafli. Di setiap rakaat, baik itu rakaat-rakaat di salat wajib maupun rakaat-rakaat salat sunnah. Ya. Nah, jadi yang namanya salat satu rakaat, pasti satu rakaat berapa kali sujud? 2 kali sujud. Jadi sujud pertama, sujud kedua itu wajib. Ya. Makanya harus dijaga tumakninahnya. Ya. Haddut tumakninah. Nah, bagaimana batasan tumakninah itu? Nah, bagaimana sesungguhnya batasan tumakninah? Bagaimana kita bisa mengetahui oh ini sudah tumakninah atau tidak? Jadi at-tumakninatu, jadi yang dimaksud dengan at-tumakninatu kalau di sini al-makathu zamanan ma ba'da istiqraril a'dha'i. Jadi memberikan ruang waktu. Ya, memberikan ruang waktu di setiap anggota yang kita pakai untuk misalnya kita ruku, betul-betul anggota ruku itu mendapatkan waktu. Ya. Kemudian pada saat kita sujud, berapa anggota sujud kita, usahakan semua anggota sujud itu betul-betul mendapatkan porsi waktu. Ya. Jadi memang ada waktunya. Nah, kenapa demikian? Nah, qadara adnaha al-ulama'u bimiqdari tasbihatin. Ya. Qadara adnaha al-ulama'u bimiqdari tasbihatin. Nah, untuk selain daripada mempersihkan waktu pada anggota-anggota ruku dan sujud, maka para ulama memberikan sebuah bacaan yang dibaca pada saat kita sujud ataupun ruku, yaitu berupa tasbih. Ya. Jadi diukur dengan itu. Ya. Pada saat kita ruku, ya, ada sebagian yang berkata cukup 1 kali, ada yang berkata sampai 3 kali. Ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Misalnya pada saat ruku, ada yang juga cuma bilang subhana rabbiyal azim, cukup. Pada saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sampai 3 kali mungkin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah,
Kemudian duduk di antara dua sujud, ada juga bacaannya. Untuk apa? Menjaga tumakninahnya. Ya. Jadi para ulama menetapkan bacaan-bacaan pada saat sujud dan ruku dan duduk di antara dua sujud, ya, agar supaya menjaga tumakninah. Ya. Duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itu bacaannya. Tidak masalah. Ya. Itu ya. Bahkan ada sebagian ulama menambahkan Rabbighfirli waliwalidayya warhamna wazburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Jadi seperti itu ya. Di sini tidak dicontohkan, ya, tidak diungkapkan bagaimana kemudian bacaan tasbih yang sesungguhnya. Di sini tidak disebutkan secara langsung, tetapi ya sudah menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan kita membaca kalau tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang cuma 1 kali, ada sampai 3 kali. Kemudian ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada yang cuma 1 kali, ada sampai 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ini yang kami tahu, ya. Di para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang selama ini yang kami tahu. Ya, adapun ternyata ada yang berbeda, ya kami mohon maaf. Ya, mungkin itu adalah sebuah keterbatasan apa yang kami pelajari. Kemudian a'dha'us sujud. Nah, anggota sujud. Nah, anggota sujud. Nah, ini masih ruang lingkup sujud ini, ya, rukun yang ke-7. Anggota sujud itu ada berapa? Ya. Ada berapa? 7. Oke, baik, coba kita pastikan. Kata Uwais 7. Tidak masalah, tidak masalah. Kata Uwais 7. Baik, a'dha'us sujudi. Anggota sujud. Yang pertama, al-wajhu. Nah, al-wajhu, wajah. Tenang. Ya, jangan dulu tegang, ya. Tenang dulu. Richard, tenang Richard. Ya. Ya. Anggota sujud yang pertama wajah, ya. Wajah, ya, muka, ya. Kemudian yang kedua wal kafan. Wal kafani, bukan kain kafan, ya. Wal kafani. Apa itu kafani? 2 telapak tangan. Berarti wajah. Kemudian 2 telapak tangan sudah berapa? Wajah. 2 telapak tangan sudah berapa? 3. Wajah. 1, 2. 2 telapak tangan. Berapa? Oke, 3. Nah. Warrukbatan. Lutut. Ada berapa lutut antum? 2. Oke, 3 tambah 2? 5. Oke. 5. Wal qadaman. Wal qadaman. Kaki. Telapak kaki. Yang ujungnya, maksudnya yang ini, yang di jari-jarinya ini. Berapa? Kakinya ada 10.
Bukan jari-jarinya, tapi yang ada di bawah jari-jarinya. Ya, qadaman, ini dia qadaman. Yang di bagian ini. Ini telapak kaki itu disebut qadaman, tapi tidak mungkin pada saat kita sujud harus, bagaimana kita bisa telapak kaki kita bisa nyentuh kemudian kita sujud? Coba, siapa yang bisa? Ya. Jadi yang ini, bagian ini, ya. Ini anggaplah ini kaki, tapi ini tangan saya ya. Anggaplah ini contoh kaki. Kemudian ada ini bagian sininya. Ini yang bisa tersentuh di lantai, ya. Nah, coba. 2 telapak kaki. Berapa semua? Ya, oke. Yang pertama? Oke. Tambah 2 telapak tangan. Oke. Tambah 2. Oke. Yang pertama? Oke. Tambah telapak tangan? Oke. Tambah lutut? Tambah telapak kaki? 7. Masya Allah Uwais. Ya, benar ya apa kata Uwais? 7 ya. Ya. Oke. Fa'anil Abbasi bin Abdul Muttalib, dari Abbas bin Abdul Muttalib, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, ya, idza sajadal abdu, apabila seseorang hamba sujud, nah, sajada ma'ahu sab'atu arabin, maka sujudlah bersamanya 7 anggota. 7 anggota apa? 7 anggota tubuh. Nah, 7 anggota tubuh. Yang pertama kata Nabi, wajhuhu, wajahnya. Kemudian kaffahu, 2 telapak tangannya, udah 3. Kemudian warukbatahu, lututnya, karena kakinya ada 2, berarti 2 lututnya. Ya. Bagaimana kalau yang kakinya cuma 1? Lain lagi ceritanya, ya. Yang tidak ada tangan, bagaimana yang tidak ada tangan? Ya, bukan, ya. Jadi ini bagi yang sempurna, ya. Bagi yang sempurna. Jangan kemudian antum datang di kampung yang tidak ada tangan, antum paksakan dia harus mengikuti. Ya, antum harus paksakan dia harus mengikuti 7 anggota ini. Ya, jangan. Kasihan dia. Ya, 2 lutut, kemudian yang terakhir 2 telapak kaki. Berapa semua jumlahnya? 7. Itu. Azan ya, azan. Ya, baik. Ya, jadi pembahasan kita pada malam hari ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah dari i'tidal, rukun yang ke-6, i'tidal yaitu bangkit dari ruku'. Kemudian rukun yang ke-7 adalah sujud. Diri kami pribadi maupun kepada para santri dan ataupun kepada para jamaah yang sedang menyaksikan kami. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kemudian ada yang masih keliru terlihat di mata para jamaah yang sedang menyaksikan kami mohon maaf. Ya, insyaallah ini adalah merupakan bentuk pembelajaran bagi kita bersama, ya. Adapun yang mungkin melihat ada sebuah perbedaan di antara kita mengenai tata cara solat, maka kami mohon maaf. Ya, insyaallah yang terpenting adalah kita selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan adapun yang kami jelaskan pada malam hari ini tentunya adalah sesuatu yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insyaallah tentu pembahasan pada malam hari ini tidak memungkinkan untuk dibahas terlalu luas, hanya sebagai poin-poinnya saja. Ya, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami memohonkan maaf kepada para jamaah yang sedang menyaksikan kami apabila ada kata-kata dari cara penyampaian kami yang masih belum bisa dipahami dengan jelas, atau toh ketika ada pembahasan atau penyampaian dari kami itu ternyata tidak sependapat dengan para jamaah, kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.